Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga dengan NIM C0316201045. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai bagian perkembangan dan teknik terbang drone spraying, yang mana saya melengkapi tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Informasi Perkebunan. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu mengenai bagian drone secara umum. Yang pertama ada frame atau kerangka utama. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Jadi kerangka itu yang menopang dari bagian bawah motor, lengan propeller sampai ke mesin utama di situ. Kemudian selanjutnya ada motor. Motor menjadi salah satu bagian dari drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi dari baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Kemudian ada bagian yang ketiga, yaitu baling-baling atau propeller. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Kemudian bagian yang berikutnya ada flight controller. Flight controller biasa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen ini bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan lain sebagainya. Kemudian bagian selanjutnya ada radio controller. Untuk mengendalikan drone 4 motor dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Pengendali ini yang dinamakan dengan radio controller. Lalu ada electronic speed control. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh IRC yang terhubung dengan motor pada bagian drone. Bagian yang tak kalah penting yaitu sebuah baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasok energi melalui kabel di distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polymer. Kemudian yang terakhir ada kamera. Jika pengguna drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Selain untuk pengambilan video, juga kamera bisa digunakan untuk mengambil gambar. Lanjut ke bagian kedua, yaitu perkembangan drone spreading. Yang pertama, poin pertama itu perkembangan drone kini merambah semakin luas di berbagai sektor, salah satunya di bidang pertanian. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih berpengaruh juga terhadap perkembangan drone. Muncul jenis drone yang dapat digunakan dalam dunia pertanian. Salah satu jenisnya yaitu drone spraying yang digunakan untuk menyemprot tanaman. Poin berikutnya yang kedua yaitu saya mengambil contoh drone sprayer keluaran dari Frogs Indonesia dengan tipe Scar Agri 10 liter bertenaga baterai yang dapat diisi ulang. Drone jenis ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan di bidang perkebunan, pertanian, dan juga kawasan hutan. Drone ini diklaim tahan dari berbagai zat seperti air, debu, bahkan zat kimia. Perkembangan drone kian melesat.
Drone sprayer kini sudah mencakup sistem kontrol penerbangan dengan mode operasi di mana drone akan terbang secara cerdas dan otomatis dilengkapi dengan radar gelombang mikro, membuat Skar Agri 10 liter dapat digunakan untuk berbagai medan. Selain itu, teknologi tersebut menjadikan sistem stabilisasi pada drone sehingga ketinggian drone dapat mengikuti kontur tanah. Dengan demikian, proses penyemprotan akan lebih maksimal. Selain itu, cakupan area yang semakin luas, yaitu mencapai 3-4 hektar dalam 1 jam. Untuk selanjutnya ada teknik terbang drone sprayer. Saya membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, persiapan unit. Dalam persiapan unit, langkah awal yang harus dilakukan yaitu menempatkan drone di tempat yang lapang atau dengan area minimal 5x10 meter. Kemudian membuka semua lengan drone yang terdiri dari 6 lengan. Selanjutnya membuka pengait propeller, lalu membuka atau meregangkan semua propeller dan pastikan semua pada posisi lurus. Memastikan bahwa keadaan GPS sudah kencang dan tidak bergoyang sehingga tidak mengalami gangguan. Langkah selanjutnya itu menyalakan remote dan memastikan lampu indikator menyala dengan benar. Pemasangan baterai pada unit drone diletakkan di bagian tengah atas dan jangan lupa untuk dikaitkan agar tidak terlepas ketika beroperasi. Selanjutnya menghubungkan konektor baterai ke drone lalu mengecek indikator motornya apakah sudah menyala atau belum. Selanjutnya menutup baterai dengan menggunakan top cover yang telah disediakan dan menguncinya. Untuk bagian kedua, menghubungkan perangkat gadget dengan remote control. Menghubungkan perangkat gadget dengan remote control, langkah pertama pastikan perangkat gadget yang digunakan sudah terinstal aplikasi Agri Assistant. Menghubungkan kabel konektor dari remote control ke gadget. Setelah itu, klik tombol Start dan pilih Bluetooth sebagai sambungan koneksinya. Langkah selanjutnya, memilih jenis drone yang akan digunakan. Setelah muncul pemberitahuan connected, maka proses pairing antar aplikasi dengan drone berhasil. Selanjutnya, kita dapat mengatur ketinggian terbang dan kecepatan menyemprot dari drone sprayer. Tidak lupa juga untuk mengecek daya baterai berapa yang tersisa dan file save. File save di sini berfungsi sebagai ketika terjadi lost connection atau kendala pada drone tersebut akan otomatis kembali ke titik awal lepas landas. Selanjutnya, sebelum take off, pastikan motor dan propeller berfungsi semua dan drone siap digunakan. Mungkin hanya sedikit atau singkat materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.